gue dari tadinya gue suka ya kan, gak ada masalah, sampai akhirnya gue benci sampai sekarang. Sebenarnya tuh gue orang bukan pembenci, tapi gara-gara dia musik orang di belakang gue, Iam, ya kan, di apa namanya, dipelintir lah cerita itu seolah-olah dia maling. Nah itu gue benci banget sampai sekarang. Siapa tuh orang? Dia korban. Dia korbannya. Tapi sekarang sih videonya udah di take down ya. Gitu. Tapi dari situ dia Anda senang nggak Anda berkumpul dengan orang-orang di sini? Senang dong. Senang dong. itu sih gue sakit hati ya. Maksud gue tahu dia orang baik. Bukan tipikal orang seperti itu ya. Ya, tapi ternyata dia separah itu. Ya, saya tahu gimana sebaliknya. Iya. Pokoknya netizen pikirannya sendiri, Iam itu bekas kerja di mana? Udah jelas anjing. Gue sih nggak peduli, gue banyak musuh, nggak ada masalah. Nggak, itu paling Buat gue juga banyak, mikir sih. buat gue juga banyak temen pun tidak menghasilkan apapun untuk apa. Iya. Gue lebih baik temen gue sortil yang bagus-bagus, tapi gue bisa menghasilkan sesuatu bersama teman-teman di lingkungan gue yang bagus-bagus. Iya, betul. Gue begitu sekarang orangnya. Gue kemarin bikin konten sama Panji. Hebat ya cewek itu ya. Oke, kita sampai itu dulu. Iya, yang kasihan itu adalah Paula, bosku, beneran. Dengan perempuan ya, perasaannya juga ini. Kalau bener enggaknya kalian melihat dari persepsi kalian, balik lagi, saya nggak apa-apa banget. Mau kalian bilang apa nggak apa-apa banget. Cuma mungkin saya cuma bisa jelasin satu tanpa kita melihat yang dikirim sama orang berita itu ya. Karena ada beberapa teman saya juga, Bunda aja jangan cenur. Abis itu teman saya juga dia pantauan saya di ini Edi tadi juga baru WhatsApp juga. Jadi ketika Ustadz datang ke sini, siapapun itu yang menurut kalian itu ya persepsi masing-masing ya. Kembali ya, gue itu nggak tahu masalahnya itu sama seperti ulang tahun, bro, sama persis. Tidak tahu di belakang itu ada apa, karena saya sibuk sama kerjaan saya cuma tahu dia itu orang hebat. Dia masuk ke Islam itu penuh cerita yang saya bilang dari orang yang ateis kok bisa percaya dengan Islam ya, apa ya yang buat dia begitu, itu yang saya mau. Cuman terkadang pas selesai itu semua banyak orang yang ini ke saya baru berita-berita yang saya bilang, saya nggak ngedengar. Buat saya apa yang baik buat saya, kalau garis bawahi ya, apa yang baik buat saya teladani, tapi misalkan enggak, saya nggak dengerin. Sesimpel itu. Dan saya tidak memilih orang-orang itu siapa. Makanya terkadang kok langsung ada ngomong ini tanpa kita melihat berita yang itu ya. Saya tidak tahu berita itu benar atau enggak, cuman saya katanya menjelaskan ke Bunda aja yang cenur. Edi belum, baru dia WhatsApp dia, kalau dia nonton juga ini jawabannya ya. Tidak ada 1% pun, kembali tuh kayak soal yang Pak Jokowi ya bos. Tidak ada. Tolong dah berita masuk. Berita tuh kadang-kadang judulnya juga menyeramkan, bro. Mancing. Sekarang gue bilang nih di sini nih, dari Pak Jokowi, dari yang pusat yang tidak bisa saya sebut namanya, itulah saya kalian tahu ya udah apa. Tidak ada 1% pun, bro. 100% misalnya 20% itu adalah dikit, 80% adalah banyak. Oke, 10% itu adalah dikit lah, 90% adalah banyak. Itu aja oke nih, gue 10% ada sih ke sana. Itu aja dikit banget. Nah sekarang gue bilang sama kalian, 1% pun gue nggak ada pemikiran ke sana sama sekali. Dari ulang tahun sekarang satu lagi, tapi kok orang-orang selalu kayak begini ya istilahnya ininya. Jadi mengerikannya bukannya saya kasihan, takutnya kalian semua yang kena dosanya. Karena saya pernah ngomong sama Agim juga, kita per detiknya itu harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakuin sama orang lain. Mau itu posting, mau itu apa, mau itu adalah omongan kita ke orang lain, per detiknya itu, nyebar enggaknya beritanya atau apapun itu harus dipertanggungjawabkan. Saya bukannya kasihan saya takutnya kalian, kalau berita itu nggak benar jadi dosa yang banyak buat kalian. Beneran, demi Allah itu saya bilang. Saya kalau udah pakai demi Allah, kalau kalian orang agama, kalian tahu maksudnya apa.
1% pun bosku nggak ada. Ya, mudah-mudahan ini live-nya kan saya selalu tayangin nih, saya nggak pernah edit, masukinlah apa yang saya ngomong ini. Jangan judulnya menyeramkan, tiba-tiba persepsi orang beda lagi. Menyeramkan. Jadi kalau saya bilang, sok atuh, kalian nggak apa-apa ngomongin saya, tapi saya mohon mikirin Paula sih saya, beneran. Kalau saya beneran nggak apa-apa banget, sok aja, monggo. Mudah-mudahan saya masih di jalan yang benar ya. Mudah-mudahan saya itu masih istilahnya menurut saya benar kok, ini nggak ada aneh-anehnya gitu loh. Saya udah kedua kali nih ngomong, demi Allah saya nggak ada ke arah situ sama sekali, 1% pun. Jadi itu 0. Kalau udah 0 nggak kepikiran ke arah sana sama sekali. Dan kembali saya akan jelasin sama kalian kenapa komennya saya hapus. Oke, bukan hapus, apa sih bro? Arkif, nonaktif. Kok arkif itu mah itu ya. Kenapa pesan? Padahal kemarin kita udah jawab ya, nggak diomongin, nggak dimasukin. Makanya tolong dah berita nih, siapa yang baik sama gua tolonglah istilahnya ngomong gua. Karena kenapa saya nggak mau di depan wartawan? Satu, narasinya beda lagi, ngomongin diedit lagi. Wartawan sekarang udah pada nelfonin, ngapain? Memperkeruh suasana juga dosa buat saya juga. Buat apa? Buat apa? Dan sampai detik ini demi Allah juga saya nggak ada dendam sama sekali tuh. Oh, udah demi Allah tuh saya nggak dendam. Tapi kan kita nggak tahu berita ini akan sampai kemana nantinya. Oke, kembali kenapa saya nonaktifin itu komen. Saya akan cerita lagi ya. Saya tidak mau komen itu jadi perantara kalian pro sama kontra, pro saya sama kontranya saya berantem di situ. Takutnya itu jadi sarana kalian untuk jadi berantem, karena waktu itu ada 22.000 orang yang komen. Jadi yang satu yang pro sama kontra saya itu berantem di situ. Nanti jadi dosanya ke saya. Buat apa? Saya nonaktifin supaya ini kan di Indonesia gitu. Dilakuin A salah, dilakuin B salah. Dan kenapa judulnya saya juga ganti? Saya nggak mau. Saya juga mikir kenapa sih judulnya itu? Oh, kayaknya yang era-era ini nih, gue salah nih. Gue nggak tahu kalau memang Jokowi misalkan di mata orang begini ya. Oh, buat gue mah dia orang baik. Gue udah ketemu sama dia, gue udah vlog sama dia, orang sangat baik banget. Bisa gue ceritain panjang juga di sini. Dan gue di sini juga nggak ngomong politik, nggak sama sekali. Nggak ada gue dibayar sama dia ini. Tapi karena menurut opini gue, dia itu orang baik. Dan kembali saya nonaktifin gara-gara itu. Bener-bener gue nggak mau jadi wadah sarana saya untuk jadi dosa. Dan kenapa saya ganti? Supaya netral. Tapi kembalilah plus 62 asik netizen. Dengan posting baru saya, komenannya mulai ke arah sana. Oh lo ya dihapus lo ya, nggak mau diinin lo, nggak mau dibully, dipuji mau nggak dibully. Tapi kan saya nggak bisa jelasin juga maksud saya apa. Kembali saya itu nggak perlu orang tahu maksud saya apa, tapi karena ini sudah memperkeruh suasana, jadi saya jelasin lagi. Mau percaya sama enggak juga terserah. Gua sih kagak ada masalah, amat sekali nggak ada masalah. Demi Allah tidak ada masalah sekali dan tidak dendam sama sekali. Tapi kita lihat perkembangannya seperti apa ya. Oke bosku, ini cerita untuk menganulir semuanya karena ini udah lumayan kemana-mana.